بلغ مقاصدنا نفلت غلتي من زهرة عظمى إلى الجماعر في قمرتها يا مصطفى بلغ مقاصدنا sampai jam berapa guys? اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wan nafa'a wal intifa'a wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha mardatihi wa sawabihi wa fadlihi amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat senantiasa untuk menghadiri daripada majlis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang beliau senantiasa menasihati kita dengan berbagai macam yang beliau amali sudah. Dan kita sudah masuk ke fasal daripada pembahasan tentang an-niyah di sini. Dibilang faslun fin niyah wa 'alaika rahimakallahu bi ada'i jami' ma amarakallahu bihi wa bisidqi ma'allahi wal ikhlasi lillah wa husnin niyyati fa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa inna Allaha yanzuru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanzuru ila niyatikum wa qulubikum. Alhamdulillah. Beliau mengatakan di sini kata wa alaika rahimakallah bi ada jami' ma amarakallahu bihi. Hendaknya engkau katanya Abdullah. Rahimakallah, semoga Allah senantiasa merahmatimu bi ada jami' ma amarakallahu bihi, dengan melaksanakan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu. Wa bisidqi ma Allah. Kemudian enggak sampai di situ, kita juga harus jujur sama Allah. Kita diberitakan untuk jujur sama Allah. Kenapa? Karena itu termasuk daripada minal ikhlas wal ikhlas lillah. Jadi kita kalau misalkan kita di depan orang sama di belakang sama. Jadi kalau depan orang kita sholat sunnah qabliyah ba'diyah, kalau nggak sempat lagi sholat di rumah, sholat sunnah juga di rumah, sholat sunnah qabliyah sama sholat sunnah ba'diyah. Habis itu Allah, kita harus jujur sama Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu kita, kalau nggak bisa jujur, kunu ma'as-shadiqin, fakunu ma'as-shadiqin. Kalian nggak bisa jujur juga, emang jujur susah banget, karena dia masuk ke maqamul ihsan. Kita masih Islam. Ada yang tingkatan atas lagi apa? Ada yang tingkatan lebih atas lagi, itu namanya iman, ya kan? Karena setiap muslim pasti beriman kepada Allah, tapi nggak setiap yang beriman al-mu'min itu muslim. Dia lebih lebih tinggi lagi. Setiap yang mukmin pasti muslim, tapi nggak setiap yang muslim itu mukmin. Mukmin lebih tinggi lagi dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih atas lagi namanya al-ihsan, maqamul ihsan. Dia sudah anggap dirinya udah sama Allah doang. Ya kan? Anta budallah kan naka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia seakan udah menemukan Allah dan dijadikan Allah di hadapannya. Di muraqab, dia anggap dirinya ini benar-benar dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah di hadapannya. Nah, ini maqamul ihsan. Nah, ini sangat susah masuk ke maqam itu. Beberapa banyak sekali untuk dilewati daripada maqam-maqam yang luar biasa. Makanya katanya kalau nggak bisa wakunu ma'as-shadiqin. Barang-barang orang yang shadiq sama Allah, yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala, wal ikhlas. Wa husnan niyah, dan juga kita perbaiki
niat. Kenapa? Karena Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, katanya, yang bagilaka antakuna fatinan finniyah. Engkau harusnya, seorang mukmin harus pintar-pintar mainin niat. Imam Haddad bilang kita harus pintar-pintar mainin nih niat. Gimana cara mainin niat? Imam Haddad kasih contoh. Kalau misalkan ada namanya niatul i'tikaf di masjid, ini kita niat i'tikaf. Itu sunnah. Ada pahalanya seperti kita membebaskan budak min walad Ismail daripada walad Ismail bin Ibrahim. Sangat besar sekali harganya dan sangat luar biasa sekali pahalanya. Nah, kita niat dalam hati, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Selama kita masih di dalam, kita niat i'tikaf. Itu pahalanya terus mengalir tuh. Akan kita membebasin budak. Nah, Imam Haddad bilang bisa perkara niat seperti itu kita ganti niat wajib. Jadi pahalanya jadi pahala wajib. Betul. Jadi pahala wajib. Gimana ngomongnya? Niatnya niat nazar. Nazar tuh al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Kita nazar untuk i'tikaf di masjid ini selama kita di dalamnya. Jadi pahalanya pahala nazar. Nazar jadi jatuhnya wajib. Pahala wajib bisa sab'ina min pahala dari pahala sunnah. Dia jatuhnya seperti 70 pahala sunnah. Suruh kita pintar-pintar mainin niat, kata Imam Haddad. Nah, karena ada yang mengatakan, dia bilang rubba qalilin kasaratun niyah. Ada amal sedikit tapi bisa diperbanyak dengan adanya niat. Wa rubba katsirin qallalatun niyah. Ada amalan banyak dia punya amalan tapi bisa jadi sedikit karena niat. Jadi niat ini sangat luar biasa dampaknya dalam amal. Fa innamal a'malu binniyat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau niatnya baik, jadi amalnya baik. Imam Haddad juga pernah mengatakan, dia bilang, "Man fataha li nafsihi baban niyatin hasanah, fatahallahu lahu 70 baban min abwabil khair." Siapa orang yang membuka untuk dirinya niat baik. Jadi dia senantiasa mainin niat dan suka niat baik. Setiap keluar dia niat untuk ketemu orang salam. Dia niat untuk yang ada sakit dia bakal jenguk, yang ada jenazah dia bakal temenin, yang butuh dia bakal bantu. Ya, dia niat nih, baru keluar rumah dia udah banyak niat. Nah, siapa orang yang pintar mainin niat, katanya dia suka niat baik, itu maka kata Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mengamalkan amalan-amalan baik, yaitu Allah bukakan 70 pintu amalan baik. Jadi Allah bukakan dia 70 pintu amalan baik. Udah dijamin dia hari itu jadi orang soleh. Karena dia suka mainin niat untuk jadi amalan itu banyak. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, karena setiap orang itu sesuai apa yang dia niatin. Wa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum, karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat daripada gambar kalian dan amalan kalian. Enggak melihat dari gambaran kita atau gambaran amal kita, amal zahir kita nih Allah enggak lihat. Tapi apa yang Allah lihat? Wa innama yanzuru ila niyatikum wa qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah apa? Niat-niat kita dan hati-hati kita, apa yang di dalam hati kita isinya. Nah, makanya ada satu kisah yang ada di kitab Fawaidul Mukhtarat, dikatakan di dalam kitab tersebut ada dua orang yang bersaudara. Dia salah satunya abid, ahli ibadah kepada Allah, suka ibadah, suka beramal baik. Nah, kita jadi nggak bisa berpatokan atau bersandar dengan amal, karena tadi dibilang Allah tidak melihat amal kalian. Dia abid nih. Dia suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menyendiri di atas gunung. Dia khalwat. Satu lagi saudara yang kedua, dia karena la'ab deh, hubullahu, dia suka lalai. Akhirnya dia banyak maksiat di bawah gunung, di kampungnya itu. Sehingga satu waktu akhirnya apa? Yang di atas gunung dia dibisikin sama setan, dikasih tahu, fawaswasa ilaihi syaitan, dikasih waswas sama setan, dibilang, apakah ente nggak mau ngerasain apa yang dirasain oleh saudara ente di bawah tuh? Dia enak banget hidupnya, tiap hari senyum, happy. Ente di sini sendirian nggak sumpah ente. Sekali-sekali ente cobain tuh yang di bawah tuh saudara ente. Akhirnya dia terbisik, akhirnya terhasut sama setan.
Dan dia niatin di dalam hatinya, oh boleh juga sih kita yang ngerasain nih, ya kan? Ya kan gue udah tahu cara taubat nih kan, ya enak udah. Jadi kita ngerasain apa? Happy yang lalai, apalagi nasallallahu salamah, perkara yang makruh sampai mendekati yang haram. Nah, akhirnya dia mau ngerasain nih perkara-perkara yang haram itu sebagaimana yang saudaranya rasain di bawah. Di niatnya, bentar gampang deh tobat deh, tahu deh caranya kan, ahli ibadah. Dia mau turun di tengah jalan, itu yang saudaranya dibisikin juga sama bisikan baik, karena saudaranya itu udah lama dia bermaksiat kepada Allah, sehingga dia ada kesadaran, dibilang ya Allah ini udah lama anak ngabisin waktu seperti ini nih, sekali-sekali anak mau kunjungin tuh saudara anak yang di atas gunung, barangkali di situ anak bisa taubatun nasuha, ya kan? Karena kita taubat nasuha itu taubat yang nggak balik lagi, ya kan? Tapi dia ini suka taubat sambel, dia taubat tapi ya suka balik lagi. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka sama orang yang sering taubat. Berarti dia sering jatuh. Nah, kemudian akhirnya dia niat untuk kebaikan, yaitu taubatan nasuha. Di tengah jalan nih dia mau naik gunung tadi, yang tadi udah di tengah jalan tergelincir, jatuh pas banget ke saudaranya. Jatuhnya ke atas saudaranya dan sama-sama meninggal. Nyampe malaikat dikasih tahu, nih yang di atas gunung itu masukin ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawah gunung masukin ke surganya Allah. Ditanya nih, kok bisa begitu ya Rabb? Iya, karena dia telah niat buruk. Yang di atas niat buruk, mau nyobain maksiat di bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia daripada orang yang masuk nerakanya Allah. Yang kedua, niat baik. Dia mau taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum taubat, niat taubat udah Allah jadiin dia taubatan nasuha dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu sangat berdampak sekali. Wa innama yanzuru ila niyatikum wa qulubikum. Yang Allah lihat tuh yang dia ada di isi hati kita, daripada niat yang shadiq, niat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an takuna a'maluka fi dzahiri muwafaqatan lima syara'ahu Allah. Makanya dibilang sini, maka seharusnya amal-amalanmu secara zahir itu harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah syariatkan harus sesuai. Minal ityani biwajibatiha, daripada melaksanakan kewajiban-kewajibannya, minal arkani wasyurut, daripada rukun-rukun dan syarat-syarat, wa tajannubil mubtilat, dan menjauhi daripada yang membatalkannya. Nah, di sini kita ambil pelajaran tentang betapa wajibnya menuntut ilmu. Dibilangkan kemarin tuh thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Faridatnya di mana? Di setiap wajibat, di setiap faridah. Ya kan? Kayak ini nih. Kayak salat, wudu, puasa, zakat, haji, ada rukunnya enggak? Ada syarat-syaratnya enggak? Nah, itu wajib enggak? Wajib. Dan juga yang membatalkannya, kita disuruh jauhin yang membatalkannya. Wajib enggak tahu? Wajib. Di situ kita wajib menuntut ilmu di situ tuh, supaya tahu rukun dan syarat-syarat dan yang membatalkannya. Kalau enggak, akhirnya dia main terjang aja. Yang mestinya rukun dia enggak kerjain. Yang mestinya syarat dia nggak tahu, dia jauhin. Yang mestinya mubtilat, yang membatalkannya, akhirnya dilakuin sama dia. Nah, di sini yang penentuan daripada tergantung daripada tadi menuntut ilmu adalah faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi dia tahu yang membatalkannya. Kayak kemarin itu banyak sekali orang-orang yang salam duluan sebelum imam salam. Jadi mestinya salam itu setelah salam kedua imam. Imam salam kedua baru kita mulai salam pertama makmum. Ya kan? Nah, ini banyak banget nih kalau kita perhatiin, daripada kalau kita salam imam salam duluan itu udah mulai mau ikutin imam. Karena udah biasa, imam baru mau ruku kita udah ruku. Imam baru mau ruku nih, kita udah mau ruku juga. Imam mau itidal, kita juga mau itidal juga. Karena udah kebiasaan begitu, mau main balap-balapan juga, walaupun kita agak terakhir dikit. Nah, pas di salam penentuan, dibatal tuh sholatnya. Karena dia bisa jadi keluarnya samaan sama imam. Pintu kecil, mau keluar bareng nggak bisa, susah. Ya kan? Harus nungguin imam keluar duluan, salam kedua, benar-benar lepas imam dari sholat, baru kita ikutan keluar sholat.
Ya, nggak boleh barengin apalagi dahuluin. Jadi nungguin imam selesai salam. Nah, ini termasuk yang apa? Yang daging yang apa yang tipis-tipis, semi-semi kita kira nggak batal padahal membatalkan. Ya kan? Habis itu kita kalau misalkan nggak mau terlambat daripada rokaat, nggak mau terlambat dari rokaat, imam udah ruku, kita mau dapetin apa rokaat, ya kan? Masih bisa dapat tuh rokaat kalau imam baru ruku. Kita takbiratul ihram kemudian ruku. Takbirnya buat ruku atau buat takbiratul ihram? Kalau misalkan dia takbirnya itu buat ruku, batal. Karena dia itu takbir ruku sunnah, takbiratul ihram wajib, nggak dilakuin. Ya enggak? Kalau misalkan dia takbirnya buat takbiratul ihram, fi muskilah, nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini nih yang wajib tadi yang harus untuk diketahui oleh setiap muslimin wa muslimah. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Summa yusannu an ya'tiya bi baqi sunaniha wa adabiha wa mukammilatiha. Kemudian dia baru disunahin tuh untuk mendatangi daripada kesunahan-kesunahannya, kesunahan-kesunahan dan adab-adabnya juga dia harus dilaksanain tuh adab-adabnya. Gitu. Nah, di sini dibilang wa amma fil batini. Tadi fi zahir. Di fi zahir dia harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fil batin, tapi kalau misalkan fil batin, amalan-amalan dia yang di dalam diri dia sendiri, dalam dirinya. Fa yajibu alaika an taf'alaha lillahi wahdah. Maka kita wajib untuk mengamalkan amalan-amalan batin itu lillahi wahdah. Udah buat Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Imtitsalan li amrihi, untuk melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala puasa beda sendiri deh. Pahala puasa ini katanya illa soma kullu amali ibni adam lahu illa soma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Bani Adam itu buat dia kecuali puasa itu buat aku, kata Allah. Setiap amalan Bani Adam itu pahalanya buat dia kecuali puasa itu aku yang ngurus. Fa innahu li, itu aku yang ngurus. Wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang bakalan balas itu pahala puasa. Kenapa puasa ini dia itu ada keistimewaan? Karena puasa ini kita nggak ada yang tahu. Cuman dia doang sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya puasa, kita bisa di belakang orang buka. Tapi kenapa kita nggak buka? Karena kita takut sama Allah, karena buat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka itu maka Imam Junaid Al-Baghdadi dia mengatakan dia banyak kitab-kitab karangannya, murid-muridnya banyak, dia khutbah bagus banget, dia khutbah banyak orang yang sadar nangis pada dia kalau dia khutbah. Tapi pas di akhirat dimimpiin ditanya gimana ente bisa masuk surga, dibilang tahatil kal ibarat wa faniyatil kal isyarat wa manafa'ani ghairu ruqai'at raka'na fi jawfil lail. Semuanya yang tulisan karangan-karanganku, kitab-kitabku yang banyak semuanya hilang, sirna. Wa faniyatil kal isyarat, semuanya ceramah-ceramahku, murid-muridku pada rapi, pada nangis kalau aku ceramah, semuanya udah sirna, hilang, enggak ada manfaatnya. Wa manafa'ani, enggak ada manfaatnya ghairu ruqai'at, kecuali beberapa rakaat yang aku salat di tengah malam. Illa ghairu ruqai'at raka'naha fi jawfil lail. Kecuali beberapa rakaat yang aku salat kan di tengah malam, karena nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ini di mimpinya udah masuk surga, jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau perkara yang gitu-gitu itu sangat luar biasa. Makanya fil batin kalau bisa kita udah lillahi wahdah, ghasidan biha wajhahu wa ma indahu min fadlih, katanya. Kita bertujuan ridho Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang ada padanya daripada kemuliaan-kemuliaan. Hadiran ma'ahu fiha, dia harus hadir, dia harus renungin itu. Dia ketika dia ibadah dia harus renungin, dia hadir sama Allah Subhanahu wa taala. Dianggap Allah ada di hadapannya. Dengan seakan Allah melihatnya. Kalau seakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia takut-takut, dia belum nyampe ke makom itu, bagaimana Allah ntar dibayangin, jangan. Tapi anggap sekarang berarti ente turun kelas. Anggap aja berarti kalau nggak bisa begitu, anggap Allah melihatmu. Dan Allah Maha melihat. Kalau kita nggak bisa anggap Allah di hadapan kita dan kita nggak bisa untuk menjadikan Allah di hadapan kita, maka ketahuilah bahwasanya Allah melihatmu di hadapanmu. Jadi betul-betul kita menghadiahkan semua amalan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluknya. Karena kita yang kita harapin daripada pahala siapa?
Pahala Allah. Yang kita takutin takut yang siapa? Allah. Yang kita harapkan siapa? Allah, bukan makhluknya. Maka sehingga ketika satu amalan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala melewati langit-langitnya, itu setiap langit pasti menanyakan malaikat, "Ini pahala apa nih?" "Pahala puasa." Puasa tadi udah jelas ya, udah Allah yang tahu. Pahala salat. Pahala salat ketika naik ke langit pertama, itu dia dikatakan ke malaikat, "Ini pahala salat." Bagaimana salatnya? Salatnya penuh dengan rukun-rukun sempurna, rukun-rukun surut-surut sempurna. Naik dia ke langit kedua. Langit kedua, ini gimana salatnya? Beradab di dalam salat, mendatangi sunnah-sunnahnya, mendatangi, udah naik dia, naik ke langit ketiga, langit keempat, ditanya, dia gimana salatnya? Apa buat Allah Subhanahu wa taala semata atau ada orang lain diikutin, disekutuin kepada Allah? Ternyata ada, dia karena depan mertua atau dia karena depan guru, ya kan? Nah, jadi dia apa ya, akhirnya di situ tus ala wajhi katanya. Ini lemparin nih ke muka yang orang yang ngamalin. Allah Subhanahu wa taala Maha suci untuk diduain. Jadi lempar tuh ke mukanya. Jadi enggak ada manfaatnya, enggak naik ke langit. Jadi enggak ada manfaatnya dia punya amalan. Memang sangat susah sekali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendidik sahabatnya supaya ikhlas. Nabi bilang, "Nih anak punya rida, berkah dong rida Nabi kan. Anak kasih kepada orang yang bisa sholat 2 rakaat aja, tapi dia harus hadir sama Allah Subhanahu wa taala. Harus hadir, harus khusyuk. Benar-benar dia dipikirin, yang dipikirin oleh Allah Subhanahu wa taala semata." Ya kan? Nah, enggak ada yang berani maju, semuanya pada kepikiran pasar, pikiran keluarga, nafkah. Sayyidina Ali beraniin maju. Sayyidina Ali karramallahu wajhah beraniin dia maju. Akhirnya dia sholat 2 rakaat, dia khusyuk dari awal sampai akhir. Nabi Maha tahu, kabar minas sama, kabar dari langit punya Nabi. Nabi Maha tahu. Tapi di akhir pas salam, Nabi nggak ngasih hadiahnya. Sahabat pada bingung yang ngelihat, wah, kok nggak dikasih sama Nabi ini hadiahnya? Padahal termasuk dilihat sama sahabat khusyuknya totalitas banget. Tapi kenapa nggak dikasih? Nabi kasih tahu. Nih, tahu Sayyidina Ali kenapa nggak dikasih? Karena dia gagal. Game over deh, gagal dia. Gagal untuk mendapatkan hadiah. Kenapa? Karena pas mau salam, dia ingat hadiahnya. Pas mau salam tuh dia ingat hadiahnya. Oh, nih, tidak Nabi nih. Ya kan? Nah, akhirnya batal dia nggak jadi. Karena memang susah banget khusyuk, tapi kita usahain khusyuk. Makanya kata ulama-ulama, kalau emang nggak bisa khusyuk di sholat, minimal khusyuk di tiga tempat. Ketika kita mengatakan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, kita hadapin nih muka kita nih kepadamu ya Allah. Bahkan kata ulama, pas waktu itu kita lagi khusyuk nunduk nih, ketika wajjahtu wajhiya, kita angkat dikit kepala kita. Dikit aja, jangan sampai nongak makhluk. Dikit aja biar kelihatan tuh, kita anggap benar-benar Allah di hadapan kita. Ini lihatnya muka aku ya Rabb, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, yang mengatur bumi dan langit. Naikin dikit baru nunduk lagi. Wajjahtu wajhiya, biar kita khusyuk di kalimat itu. Kemudian yang kedua, ketika di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semata-mata ya Rabb aku menyembah kepadamu, tidak lain. Kemudian aku semata-mata minta tolongan kepadamu, tidak lain. Kemudian yang terakhir ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam salat terakhir. Nah, di situ harus khusyuk katanya. Minimal di 3 tempat itu. Karena kalau apalagi yang di ketiga, kenapa ya? Karena Nabi wasilah kita. Nabi wasilah kita. Ketika kita emang udah habis amalan kita hatta salat, Nabi kasih tahu dia sholawat kepadaku dalam salatnya, dan di situ dia khusyuk. Dia sholawat kepadaku. Akhirnya dibantu. Gitu. Makanya Syekh Ali Khalid Qasam. Syekh Ali Khalid Qasam di pertama kali yang dikuburin di Zambal. Syekh Ali bin Alwi Khalid Qasam pertama kali yang dikuburin di Zambal, dan dia yang ngasih isyarat bahwasanya Nabi Allah Hud kuburannya di situ. Karena nggak ada yang tahu. Orang dulu taunya apa? Orang dulu taunya gunungnya aja deh. Ini gunung pokoknya Nabi Allah Hud di sini. Tapi pas beliau ditunjukin nih dari mana-mananya kubahnya. Nah, kemudian Syekh Ali bin Abi Khalid Qasam, dia termasuk yang dapat balasan dari Nabi ketika dia salam dalam salat. Dan sekeliling dekat dia dengar. Dibilang dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikassalam ya waladi ya ibni. Ada suara dari Nabi. Nabi balas salam. Karena jelas Nabi mengatakan dalam hadisnya kan, man shalla alayya raddallahu alayya ruhi
hatta arudda alaihi salam, siapa yang bersalat kepadaku, Allah Subhanahu wa taala berikan kembali ruhku kepadaku, kemudian sehingga aku bisa membalas salamnya. Nabi Maha tahu dan Nabi memberikan kehormatan tersebut bisa jadi secara zahir seperti Syekh Ali bin Alwi Khalil Qasam. Karena Nabi Maha tahu dan Nabi Maha membalas, dan balasan Nabi sama kayak Allah, sebaik-baik balasan. Jangankan kita yang salawat, hatta batu yang di Mekah Nabi tahu. Wa inni, kata Nabi, wa inni la arifu hajaran kana yusallimu alayya lama kuntu di Mekah. Aku benar-benar tahu betul, kata Nabi. Itu pakai taukid, wa inni la arifu, ada lanya nyambung sama Hamzah. Bukan la yang nafi, bukan la yang tidak, bukan. Tapi lanya ini yang nyambung sama Hamzah, jatuhnya jadi taukid, penguat. Aku benar-benar tahu betul kepada beberapa batu yang ketika aku lewat dahulu pas aku tinggal di Mekah, dia salawat kepadaku, dia salam kepadaku. Aku tahu betul batu. Apalagi kita bahkan dikasih tahu kepada Nabi nama kita sama nama bapak kita. Maka kalau misalkan kita mau termasuk budi bakti kita kepada orang tua, kita salawat sama Nabi. Karena Nabi jadi tahu bapak kita sebab kita. Karena diserahin kepada Nabi nama kita sama nama bapak kita. Ini fulan bin fulan yusallimu alaika ya Rasul. Ya Nabi Maha tahu. Nabi balas. Begitu. Jadi kemudian di sini hadiran ma'ahu fiha, dia harus hadir, harus khusyuk ma Allah Subhanahu wa taala. Hatta Imam Ghazali pun enggak bisa khusyuk di zaman dia masih awal-awal di mujahadah. Sehingga ketika dia lagi masuk ke Kitabul Haid, lagi ngajar nih guru murid-muridnya, dia masuk ke pembahasan haid. Tapi dia agak bingung sedikit nih pembahasan haid nih, karena pembahasan perempuan kan. Ini pembahasan perempuan, dia nggak pernah haid, perempuan nggak ada yang nanya. Udah dia akhirnya ada satu titik yang dia itu kurang jelas betul pahaminnya. Kemudian dia jelasin ke muridnya, belum puas. Masuk waktu sholat, kakaknya manggil, ayo sholat jamaah bareng. Di sholat jamaah bareng kakaknya. Kakaknya namanya Ahmad, dia nama Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali jadi makmum, adek. Kakaknya imam, kakaknya berasa ada darah ngalir pas lagi sholat. Ditanya setelah saya sholat, ya Ghazali, ada apa ente, pikiran apa ente? Ana lihat darah sekujur tubuh ente itu. Iya, ana masih mikirin Kitabul Haid. Ana masih mikirin tadi pembahasan haid. Atau Imam Ghazali pun dalam sholatnya masih dia, padahal yang ngarang Ihya Ulumuddin. Benar-benar susah. Jadi kita minimal, kalau nggak bisa juga minimal kita wakunu ma'as-shadiqin, kita senantiasa bersama orang-orang yang jujur sama Allah, ya kan, yang benar-benar dia berusaha untuk menjadikan maqamul ihsan di diri dia. La riya'a wala sum'ah, bukan dengan campuran daripada sifat riya, wala sum'ah, mau dilihat orang, wala tatallub sanaan wala saita, dan juga bukan orang yang minta dipuji dan minta ditinggiin namanya, wala mahmadatan indanas, dan pujian di halayak orang-orang, wala jahan indahum, dan pangkat di hadapan manusia, wala ta'jab biha fi nafsik, dan juga enggak boleh ujub, enggak boleh kita bangga diri akan dalam diri kita nih, akan amalan-amalan kita. Karena tadi Allah enggak lihat amalan ente, dan Allah tidak masukin orang ke surga karena amalnya. Ya, Allah tidak masukin ke surga karena amalnya. Allah lihat semuanya kepada niat kita dan hati kita. Seperti tadi, Allah senang sama amalan seperti amalan puasa. Kenapa? Karena amalan puasa benar-benar dia buat Allah semata. Sebenarnya dia diam-diam bisa aja masuk kamar mandi, nggak ada yang lihat. Tapi kenapa dia nggak ngerjain seperti itu? Karena dia takut sama Allah dan dia benar-benar tidak menduakan Allah. Dia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala amalan puasa itu. Antaraha sadiratan minka ilaika, dan Allah Subhanahu wa taala melihat itu amalan timbul darimu untukmu, ghaiban an minnatillahi alaik, bukan karena orang lain, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita bisa
menjadikan diri kita ini apa? Ikhlas lillah dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang dengan sedikit ini kita jadi orang-orang yang senantiasa jujur sama Allah Subhanahu wa taala dalam amal kita dan juga apa? Dalam salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pasti Nabi Muhammad tadi apa? Mengetahui betul tuh akan salawat-salawat kita. Insyaallah dengan ini kita bisa istiqomah dalam jalannya para salafun salihun ma'al khairi wal lutfi wal afiyah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb